Ya Allah, tidak ada yang seperti Engkau yang mampu memahami kegagalan kami, yang mampu menerima kami yang gagal. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu amat besar, kekal adanya. Terima kasih kami menyembah-Mu malam ini, dan kami mau bertemu dengan Engkau Yesus, Allah yang suci lewat teks suci yang akan dijabarkan pada malam hari ini. Mohon berkati kami, ya Roh Allah, sehingga tidak ada satupun yang pulang dari tempat ini tanpa berkat Allah. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih pengurus dan panitia yang memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Nudge-nya ketika aku gagal. Gambar di depan sudah lihat? Ini udah lebih dari gagal ginjal ini. Ini kalau ini udah ini kalau ini model-modelnya ini dari lantai 50 habis berarti ini. Ya. Oke, mungkin kita tidak seperti itu lagi dulu gagalnya begitu ya. Tapi mari kita menikmati nats yang sudah disampaikan oleh panitia untuk kita nikmati malam ini. Pasti panitia sudah sangat bergumul dan kita menikmati Yohanes pasalnya yang keempat ayat 1 sampai 30. Saya akan membacakan untuk kita ayat 1 sampai 19. Kita baca bergantian ya Bapak Ibu sambil menikmati. Saya tahu cerita ini sudah mungkin sekian kali kita nikmati. Tapi mari kita mencoba melihat sisi-sisi lain dari nats ini. Yohanes pasal 4. Ketika percakapan dengan perempuan Samaria, saya baca yang pertama ya Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab tambahan dari itu, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, sebab engkau tidak mempunyai suami. Saya baca sampai ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku
bahwa engkau seorang nabi. Saudara-saudara, nanti masih ada tentu percakapan yang luar biasa. Kalau kita membaca mulai Yohanes pasal 3, 4, dan 5, saudara bisa menemukan perjumpaan-perjumpaan secara personal. Ya, pasal 3 Nikodemus, pasal 4 perempuan ini, dan pasal 5 bagaimana seorang yang disembuhkan dari di kolam Bethesda itu. Nah, ini perjumpaan-perjumpaan yang saudara bisa pelajari memiliki ciri khas masing-masing. Nah, hari ini kita akan membahas dari Yohanes pasal 4 dengan sorotan tema ketika aku gagal. Saudara, Bapak Ibu semua tahu definisi gagal itu apa. Gagal itu apa ya? Tidak sampai pada target, begitu ya. Tidak, gagal itu ya tidak mencapai target, begitulah. Ya. Saudara bisa definisinya gagal, tidak sesuai ekspektasi dan lain sebagainya. Pada intinya tidak sampai pada target. Makanya dalam Roma pasal 1, Roma pasal 2, pasal 3, begitu jelas Paulus mengatakan bahwa semua orang telah berdosa, oke? Bahwa semuanya gagal, tidak ada yang mampu mengerjakan keselamatan itu. Pasal 1, 2, 3, hai kau manusia, hai kau orang Yunani, oh Yahudi, siapapun engkau yang bersunat dan tak bersunat, siapapun engkau, bahwa engkau tidak mampu menyelesaikan dan mencapai keselamatan itu. Nanti baru pasal 5, mati dan bangkit bersama Kristus, baru ada solusi. Nanti baru kemudian ada pola-pola kehidupan dalam kemudian pasal 11 dan pasal 12 dan selanjutnya. Hari ini kita membahas perempuan itu. Sekarang apa sih gagalnya? Tentu kita harus membahas apa yang gagal dari perempuan Samaria ini. Tapi kan kita malam ini tidak harus bicara yang gagal-gagal kan? Kita harus melihat juga bagaimana Yesus mengelola dan menyelesaikan serta membuat perempuan itu agar tidak gagal lagi. Benar gak? Kalau hanya untuk memahami gagal, saya pikir kita tidak sampai pada situ. Tapi tema ini mau mengusung ketika aku gagal. Saudara tahu bahwa tidak ada satupun di antara kita di sini yang mengetahui bahwa dirinya tidak pernah gagal. Pasti kita tahu bahwa kita pernah gagal, benar? Jelas entah gagal cinta pertama lah, gagal menikah lah, apalagi banyak di antara kita gagal jadi orang kaya. Itu banyak sekali tuh. Pokoknya itu lebih parah itu, ya. Itu yang dicita-citakan oleh keluargaku, gagal terus. Ya. Apa yang gagal dari perempuan Samaria ini? Yang pertama kita lihat, mari kita lihat. Saudara, pada waktu Yesus datang, kan begitu ceritanya sudah hafal semua ya. Yesus melintasi Samaria dan sampailah di sumur, kata itunya lelah dan lain sebagainya. Murid-muridnya sedang pergi, kemudian Yesus katakan perempuan itu datang, berikan aku minum, begitu ya. Terus perempuan itu katakan, cie, orang Yahudi minta minum dari orang Samaria, cie. Gila lu ya. Orang Yahudi minta air dari orang Samaria, please. Nggak ada kamus. Nggak ada cerita itu. Karena apa saudara tahu? Bahwa perempuan itu nampaknya terikat dengan luka di masa lalu. Maka perempuan itu tidak bisa memahami kebaikan Tuhan. Meskipun Tuhan katakan berikan aku air minum. Saudara tahu nanti komunikasi setelah itu. Bahwa air minum yang dimaksud itu tentu bermakna spiritual. Bukan itu. Tapi perempuan itu melihat Yesus. Melihat sesuatu itu dengan kacamata luka dan benci. Ini jadi persoalan. Ketika kita melihat segala sesuatu dari kacamata dendam, maka kita tidak akan bisa melihat kebaikan Tuhan. Itu pasti. Di kami orang Batak, kami ada marga-marga tertentu yang nenek moyang kami itu berantem. Jadi kalau bapak kami menceritakan itu, entah kenapa ikut-ikutan dendam. Nggak tahu entah kenapa. Kalau ditanya, opungmu dulu dizolimi opung orang itu. Waduh. Makanya kau Mang cari duit banyak-banyak di Jakarta Mang, rentenir pun jadi. Pokoknya jangan dulu opungmu miskin, dijolimi opung orang itu, dihina-hina opung. Itu sakitnya sampai ke dalam. Itu enggak tahu entah kenapa, padahal hanya cerita. Makanya tahu kan ada marga-marga yang antara A, B, C, D itu kisah-kisah tempur. Aduh,
nenek moyang, tapi entah kenapa melihatnya dengan kacamata dendam, kacamata luka masa lalu, kacamata kesakitan. Itu akan membuat kita tidak mampu memahami kebaikan Allah. Maka kata Yesus untuk menyelesaikan persoalan perempuan ini, seandainya kau tahu karunia, seandainya kau tahu cerita karunia, jangankan aku minta air, masih jauh kau pasti sudah datang. Mau minum Pak? Mau minum? Seandainya kau tahu karunia, seandainya kau tahu apa arti kasih karunia, maka kau tidak akan melihat ini dengan luka. Betapa banyaknya kita terluka. Betapa banyaknya perempuan itu terluka. Kalau seandainya perempuan itu bertemu dengan generasi sekarang, generasi TikTok, pasti dia katakan pada perempuan itu, ibu, sesenja apa hidupmu? Pasti akan perempuan itu katakan, kau tahu hati ini seperti seseorang yang pergi ke tempat jual nasi goreng. Kemudian dia katakan kepada mas, berikan aku satu nasi goreng. Kemudian mas katakan, ini telurnya mau dicampur gak dengan nasi gorengnya? Mas, untuk apa dicampur? Untuk apa disatukan? Kalau tidak ada rasa, kalau telur itu tidak memberikan rasa, untuk apa? Tukang nasi goreng katanya, teng. Bu, ini nasi goreng. Nasi goreng. Halo, terikat dengan luka masa lalu. Kalau hati kita luka, saudara, engkau tidak akan bisa. Makanya Tuhan katakan, seandainya kau tahu, hai perempuan, cerita karunia Tuhan. Seandainya kau tahu cerita kasih karunia, maka dendam antara Yahudi dan Samaria itu kita akan putuskan itu. Kita melihat babak yang baru, kita melihat cerita yang baru, kita melihat masa depan yang baru. Amin. Berikan dong kemuliaan bagi Tuhan. Tapi siapa yang selalu sanggup membalut luka? Siapa yang selalu sanggup menyembuhkan luka? Tidak mudah. Tidak mudah. Makanya Tuhan Yesus jelas katakan, seandainya kau tahu karunia, maka berikan aku air itu. Maka perempuan itu katakan, kau tidak punya timba, nenek moyang kami bla 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 bla. Sudahlah, nenek moyang pulau. Cerita sampai ke nenek moyang soal air sekarang. Soal tempo dulu. Ceritakannya macam-macam. Aduh. Seandainya kau tahu, kalau kau minum ini, kemudian engkau akan haus lagi. Tapi kalau kau tahu karunia Allah, maka kau akan memberikan. Maka air dalam dirimu akan ada air hidup yang melimpah-limpah. Yang melimpah-limpah. Maka Tuhan Yesus katakan, engkau tidak tahu karunia Allah. Maka saudara tahu ketika aku gagal, mari kita belajar karunia Tuhan. Kasih karunia apa yang masih kau dapatkan sampai sekarang? Amin. Kasih karunia apa? Yuk kita lihat yang kedua. Apa ketika dia gagal? Kemudian dikatakan begini. Udah tahu bahwa Yesus katakan, kalau kau minum air ini, kau gak haus lagi. Keren banget kan? Keren banget gak? Tapi perempuan itu kan gak tahu. Kemudian dia berkata begini, Tuhan, kalau begitu, kasih aku air hidup itu. Wih keren, sepertinya rohani. Tapi coba baca ayat berikutnya dikatakan begini. Kasih aku air minum supaya apa? Ada yang hafal? Supaya? Hah? Bukan gak haus lagi. Supaya aku enggak kesini lagi. Halo? Yesus bicara nilai spiritual. Yesus bicara tentang kekekalan. Perempuan itu bicara materi. Karena pikirannya pikiran materi. Karena dikuasai, dia gagal. Karena hidupnya, tujuan hidupnya masih pada materi. Tidak bisa dia lepaskan. Tidak mengerti nilai-nilai spiritual. Hidupnya pada materi. Dia dikuasai oleh materi. Maka ada suatu ketika itu, ada pertandingan
Siapa yang bisa melewati kolam ini? Tapi kolam ini ada buaya-buayanya. Yang bisa melewati kolam ini dikasih dapat hadiah 200 juta. Wow, siapa yang bisa ini? 200 juta tapi ada buaya. Mau? 200 juta. Besar loh 200 juta. 200 juta. Enggak ada yang mau. Tiba-tiba ada seorang bapak setengah baya. Dia meloncat, dia kejar. Wow, terus. Sampai buayanya tidak bisa mengejar. Karena dia berenang sampai ke ke tujuan, ke seberang. Tidak bisa. Itu buaya-buaya sampai ngomel. Gile. Kalau buaya itu orang Medan, sial kali orang ini. Lebih cepat dia dari kita. Padahal kita selama ini di air. Dia di darat, sial kali. Sudah sampai dia di seberang, baru dia ngos-ngosan. Siapa yang dorong aku tadi? Siapa yang dorong aku tadi? Siapa yang dorong aku tadi? Siapa yang dorong? Ngamuk dia. Siapa yang dorong aku tadi? Siapa yang dorong? Baru dia di sudut ada transaksi seorang ibu menerima 200 juta. Dibisikkan, istrimu yang dorong tadi. Demi 200 juta dia korbankan suaminya. Alamak, alangkah kejamnya dunia. 200 juta dikorbankan suaminya. Suaminya marah-marah. Ma, 3 kali kau bisa melihat aku mati, ma. Baru buaya di situ, baru kau sebentar. Aku sudah 15 tahun tidur dengan buaya. Enggak apa-apa, baru bayar 15 tahun aku tidur seranjang dengan buaya darat, enggak apa-apa tuh. Masih hidup aku sampai sekarang. Gampang lah itu, 200 juta bro. Untung istrinya itu dikatakan sampai baru dikatakan healing bro, healing. 200 juta. Halo. Sadar atau tidak sadar, acap kali kita berpikiran materi, benar? Berpikiran materi. Alat ukur kita materi. Tujuan kita pun materi. Langkah-langkah kita pun banyak materi. Maka dia katakan kalau itu ada, berikan aku air itu. Bukan karena rohani, kelihatannya rohani, tapi tujuannya materi semata. Supaya aku tidak kesini lagi. Enak kali. Supaya aku tidak capek-capek. Supaya aku di rumah. Halo. Ini mirip orang kaya yang bodoh itu. Benar tak? Yang dikatakan ketika hasilnya melimpah ruah. Kemudian orang kaya itu katakan kepada jiwanya. Jiwaku, tenanglah engkau. Sekarang hasilmu sudah melimpah-limpah. Maka aku bersenang-senanglah. Tidak ada tujuan untuk hidupnya secara spiritual. Tidak ada tujuannya. Dan tujuannya materi. Oke. Setelah itu pembicaraannya begini. Masih untuk gagal yang ketiga. Kemudian tiba-tiba ada ayat setelah ini. Nanti bacakan. Kemudian dikatakan begini. Panggillah. Kira-kira menurutmu apalah hubungannya? Ini belum pernah kau dengar khotbah ini kan. Yang gini kan. Tiba-tiba dikatakan begini. Kalau kau minum air ini. Kau tidak akan haus lagi. So, kemudian perempuan itu katakan begini. Kalau begitu berikan aku air itu. Supaya aku tidak kesini lagi. Yesus katakan begini. Panggil suamimu. Apalah hubungannya? Coba. Yang bisa menghubungkan ini dapat hadiah dari pasti orang. Pengawas. Panggil suamimu. Begini ya. Yesus itu kan mengajarkan hal-hal yang spiritual. Benar? Aku akan memberikan kepadamu hidup yang kekal. Aku akan memberikan kebahagiaan, kepuasan dan sebagainya. Tapi dia berpikir materi. Nah ini ada yang salah. Ada yang miss dalam kehidupan perempuan ini. Panggil suamimu. Siapa laki-laki yang seharusnya bertanggung jawab menjelaskan nilai-nilai spiritual kepadamu pada waktu, pada konteks masa itu. Panggil suamimu. Yang siapa dia yang tidak bertanggung jawab itu. Yang seharusnya menjelaskan nilai-nilai spiritual kepadamu. Panggil suamimu. Kemudian perempuan itu katakan, aku tidak punya suami. Dia gagal
Karena selama ini aku tidak punya role model dalam hidup ini. Aku tidak punya suami. Aku tidak punya tempat untuk melihat seperti apa hal rohani yang dikerjakan. Aku tidak pernah melihat ada hal rohani. Aku tidak pernah melihat hal rohani dalam rumah tanggaku. Maka aku berganti-ganti. Maka aku berganti dari satu pria kepada pria yang lain. Aku mencari role model. Aku mencari yang bisa meneladani. Aku mencari siapa yang bisa menjadi teladan dalam hidupku. Aku tidak punya suami. Benar. Dan yang kelima ini bukan suamimu. Karena sampai sekarang kau tidak mengerti hal rohani. Karena tidak ada yang mengajarkan kepadamu. Tidak ada yang menutupi kegagalanmu. Tidak ada yang menutupi kegagalanmu. Tidak ada yang mengasihi engkau. Tidak ada yang mengajarkan hal rohani kepadamu. Engkau tidak mengerti hal rohani. Engkau tidak mengerti kehendak Tuhan. Apa maunya Tuhan? Panggil suamimu. Aku tidak punya suami. Tidak ada yang mengajarkan aku. Tidak ada yang menutupi kegagalanku. Saudara tentu pernah membaca cerita yang saya pikir sudah mampir di halaman-halaman media sosial kita. Cerita Thomas Alva Edison, benar? Seringnya Thomas Alva Edison gagal dan sebagainya. Tapi kita tidak bercerita tentang Thomas Alva Edison yang gagal-gagal itu. Kita bercerita ketika ibunya menerima surat dari guru. Dan guru itu menuliskan, ibu minta maaf, anak ibu idiot. Sehingga kami tidak mampu mengajarnya. Begitu kan cerita itu, behind of the story. Kami tidak mampu mengajarnya. Tapi seorang ibu yang mengasihi. Seorang ibu yang penuh cinta. Dia ubah surat itu. Dia ubah tulisan itu. Dia ubah dengan, anak Anda jenius. Maka kami tidak mampu mengajarnya. Dia tutupi idiot itu. Dia tutupi kegagalan itu. Dia tutupi dengan kacamata iman. Dengan penghargaan karena ibu mana yang tidak mau melindungi anaknya. Ibu mana yang tidak mau mengasihi anaknya. Ibu mana yang tidak mau anaknya maju. Amin. Ibu mana. Meskipun kita banyak gagal. Maka ibu itu memberikan tulisan kepada Thomas Alva Edison. Karena engkau jenius nak. Maka tidak ada guru yang mampu mengajarmu, maka aku mengajarmu sendiri. Setelah Thomas Alva Edison besar, dia baru lihat tulisan itu. Ada seorang ibu yang mampu menutupi kegagalannya. Halo? Ada seorang ibu yang mampu menutupi kekurangan kegagalan. Ada seorang suami yang mampu menutupi kegagalan istrinya. Ada seorang istri yang mampu menutupi kelemahan suaminya. Maka kehancuran gereja karena gembala, majelis atau jemaat tidak berani untuk menutupi. Karena tidak ada kasih. Karena kalau kita gagal, maka tetangga kita mungkin banyak yang bersorak-sorai. Mampus kau situ. Dari dulu kutunggu-tunggunya kau mampus. Hati-hati. Jangan pikir ada akan banyak orang berair mata yang jujur dan tulus dengan kegagalan kita. Enggak. Akan banyak orang tertawa. Maka kita butuh satu pribadi yang menutupi kegagalan itu dengan kacamata iman. Bahwa orang ini jenius, orang ini akan berguna, orang ini akan baik. Amin. Hanya luka yang kita terima. Anak itu harusnya terluka. Anak itu harusnya gagal. Tapi dia diajar, dia dituntun oleh seorang ibu yang punya mata iman. Oleh seorang ibu yang punya iman ke depan. Anak ini jenius. Perempuan itu tidak punya suami. Perempuan itu tidak memiliki role model, tidak memiliki ada seorang yang mengasihi dia, yang menunjukkan kasih spiritual kepadanya. Siapa? Acap kali kita gagal sebagai seorang bapak. Kami sering tiap tahun melaksanakan kebaktian pemuda Sesumbaksel. Dan rata-rata kadang-kadang persoalan anak-anak remaja, anak muda menangis. Karena dia tidak melihat ada bapak yang penuh kasih. Dia tidak bisa melihat bapak yang memeluknya. Dia tidak pernah melihat bapak yang mengampuni kesalahannya. Dia tidak melihat ada bapak yang mengasihinya.
Mereka menangis. Aku tidak melakukan. Sama seperti film yang baru-baru tenar di tengah melesunya perfilman Indonesia. Ngeri-ngeri sedap. Udah kau tonton belum kan? Ku ceritakan dikit ya. Mau? Mahasiswa pasti belum nonton. Cerita yang nuansanya filosofi sebenarnya mengangkat kultur Batak. Sang bapak masih didikan kampung di Lapo. Kehendaknya terus yang harus terjadi. Anak-anak sekolah dan berubah. Anak-anak berubah karena sekolah. Kalau nggak sekolah dia hanya miara babi terus di dalam. Jadi bisa. Ini karena disekolahkan ke Medan, disekolahkan ke Jakarta. Anak-anak itu berubah. Bapaknya tidak mau berubah. Konflik. Maka pada saat si anak itu katakan bahwa ada seorang bapak yang pernah mendengar. Aku dengar kisah ini. Aku datang ke sini untuk minta izin. Untuk menghormati engkau bapakku. Karena aku diajar oleh seorang bapak di Jogja. Pak Patmo namanya. Aku diajar di sana. Aku diajar di sana untuk datang kepadamu. Bapaknya terdiam dan mulai merenungkan. Dia begitu sedih kenapa anak-anaknya tidak menghormati dia. Film itu ditutup ketika sang bapak rela mengunjungi anak-anaknya. Dia menutupi kelemahan anak-anak itu. Kegagalan kita yang terutama yang terbesar adalah ketika kita tidak percaya, ketika kita menyadari bahwa kita juga pernah gagal. Kegagalan kita yang paling utama adalah ketika kita tidak sadar dan kita tidak berkata dalam diri kita, aku gagal Tuhan, aku gagal seorang ibu, tidak mengasihi suamiku, aku tidak belajar kehendakmu menjadi seorang istri, aku gagal ya Bapak sebagai seorang suami, aku gagal. Aku gagal jadi seorang bapak, aku gagal jadi seorang anak, aku gagal. So, Tuhan Yesus katakan, panggil suamimu, tidak punya, aku tidak punya. Dan Tuhan mau mengatakan, aku yang akan menjelaskan semuanya kepadamu. Engkau boleh punya masa lalu. Engkau boleh punya masa lalu yang buruk. Engkau boleh punya masa lalu yang tidak ada faedahnya. Yang tidak ada nilainya. Yang seolah-olah nilainya buruk. Tapi sekarang nanti kalau kita lihat pembicaraan terakhir. Engkau telah bertemu dengan Mesias. Maka saudara tahu bagaimana ketika aku gagal. Bagaimana ketika perempuan itu gagal. Maka dia baru kalimat berikutnya. Aku tahu sekarang. Engkau nabi. Aku tahu sekarang engkau nabi. Aku tahu sekarang jiwaku sekarang terbuka bahwa ternyata untuk mengatasi ketika aku gagal tidak berhenti sampai di situ. Maka untuk apa Yesus datang ke sumur itu? Untuk apa Yesus berada di sumur itu? Kalau bukan untuk menyelesaikan kegagalan itu. Amin. Maka perempuan itu katakan, dia mulai membuka pemahamannya. Dia mulai menggeser luka masa lalu itu. Dia mulai men-skip, tidak ada laki-laki di dalam hidupnya. Tidak ada tempat dia untuk menerima kasih. Dia mulai skip itu semua. Dan dia berkata, aku tahu sekarang engkau nabi. Yes. Langkah pertama, aku tahu sekarang engkau nabi. Nanti baru kemudian perempuan itu kita tahu setelah itu akhirnya engkau akan menyembah bla bla bla, begitu kalimatnya ya, komunikasinya, dialognya. Dan baru kemudian perempuan itu nanti akhirnya pulang ke tempatnya. Dia tinggalkan tujuannya yang lama itu, dia tinggalkan targetnya yang lama itu karena dia sudah punya target yang baru, dia punya tujuan yang baru. Dan kemudian dia berkata ada satu kalimat, halo, come on. Ada seseorang yang tahu semua yang aku perbuat. Ada seseorang yang tahu aku gagal. Ada satu pribadi yang tahu aku tidak punya apa-apa. Yang hidupku selama ini tak bernilai. Ada orang selama ini kututupin. Tidak ada yang tahu. Bahkan suamiku berkali-kali ganti. Bahkan itu aku mengganti. Tapi sekarang ada orang yang tahu.
Karena perempuan ini, next. Karena perempuan itu, dia katakan, next. Mengatasi kegagalannya, next. Perempuan itu membuka dirinya mengenal Yesus. Langkah pertama kemudian dia katakan, aku tahu engkau seorang nabi, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, begitu sederhana pemahamannya. Tidak apa-apa, tapi dia sudah membuka hatinya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tuhan Yesus tidak menolak dia. Enggak apa-apa walaupun dia katakan engkau hanya seorang nabi, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi setidak-tidaknya hanya terjadi ada sebuah dialog yang tersembunyi. Yang mau mengatakan bahwa tadi kau kuanggap sepele. Tadi kau kuanggap tidak ada apa-apanya. Tadi kau kuanggap tidak ada apa-apanya. Tidak bisa memberikan solusi dalam hidupku. Bahwa ternyata engkau seorang nabi yang mampu mengatasi persoalanku. Aku percaya. Aku percaya sekarang. Kemudian setelah engkau seorang nabi, baru Yesus katakan bukan hanya itu. Ini Mesias yang sedang berdiri di depanmu. Yang menjadi jawaban atas kegagalanmu. Baru dia berlari. Ayo. Come on. Tidak apa-apa kau gagal. Dia kembali ke kampung yang di tempat di mana dia gagal. Dia kembali ke masyarakat yang dia cacat sosial di sana, yang dia bercacat di sana, tidak peduli. Kembali. Karena ada orang yang tahu tentang aku. Ada orang yang mau menyelesaikan. Ada orang yang mau mengerti aku. Amin. Kadang-kadang orang tidak mengerti kita. Suami pun kadang-kadang tidak bisa mengerti istrinya. Enggak mengerti. Sudah 35 tahun enggak ngerti. Ngomong sendiri, dia jawab sendiri. Kan kayak gitu kan. Merepet, diam aja suaminya. Setelah selesai merepet langsung dia jawab. Dia jawab sendiri. Suaminya tinggal katakan, sudah Pak. Halo, tapi hari ini ada suami-suami yang gagal. Ada pribadi-pribadi yang gagal. Dan Yesus tahu bahwa dia yang akan mengasihi kita. Amin. Kita mau nyanyi malam ini ya. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memberkatiku. Keren gak? Malam ini Tuhan Yesus mau datang kepada kita. Memberkati kita yang gagal. Karena kegagalan yang paling utama ketika kita tidak sadar, Tuhan aku pernah gagal. Aku gagal. Aku gagal sebagai pemimpin. Aku gagal sebagai seorang suami. Aku gagal sebagai seorang istri. Aku gagal sebagai seorang hamba Tuhan. Karena aku tidak mengajarkan nilai yang benar kepada orang lain. Atau aku gagal karena aku masih terikat dengan masa laluku. Ada terlalu banyak luka yang saya tidak bisa sembuhkan. Yuk singers, kita mengangkat pujian. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kita nikmati pujian ini ya. Kita nikmati. Ya, amin. Seperti Engkau, amin. Begitu mengasihiku, amin. Haleluya. Kau Tuhan sanggup menjawab amin. semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Tiada amin. yang seperti Lihat, kita lihat Tuhan Yesus. Enggak usah engkau kembali kepada masa lalumu yang sakit itu. Amin. Kau Tuhan sanggup melawan. Amin. Seluruh kehidupanku, aku percaya. Amin. Percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkan. Amin. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun
percaya kepadamu. Amin. Kau turun tangan memberkatiku. Saudara-saudara, malam ini kalau engkau dilawat firman Tuhan dan ada suara di hatimu, Tuhan, aku juga gagal. Aku juga gagal. Taruh tangan kananmu di dadamu. Aku juga gagal, Tuhan. Amin, amin. Siapapun engkau, saya tidak peduli. Aku gagal sebagai ibu. Aku gagal sebagai anak. Aku gagal sebagai suami. Aku gagal sebagai pelayan. Aku gagal, Tuhan. Aku gagal. Amin, amin. Siapa yang mengatakan itu, tetap langsung cepat berdiri. Aku percaya. Sambil kita katakan, berdiri di tempat, berdiri di tempat. Berdiri di tempat saja. Berdiri di tempat. Berdiri di tempat. Aku percaya Tuhanku ajaib. Amin, amin, amin. Amin. Aku percaya. Amin. Siapa lagi engkau yang mau dipulihkan malam ini? Kau turun tangan memulihkan. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan Semua yang berdiri maju ke depan, saya mau berdoa untuk Anda. Semua yang sudah berdiri maju ke depan, saya mau berdoa untuk Anda malam ini. Maju ke depan, saya berdoa untuk Anda. Amin, aku percaya. Amin. Maju ke depan, saya berdoa untuk Anda. Halo, amin. Aku percaya Tuhanku ajaib. Amin. Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya, amin. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Aku percaya orang ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kau pulihkan orang ini. Dalam nama Tuhan Yesus kau pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus kau pulihkan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kau pulihkan. Oh, aku percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kau pulihkan orang ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya. Amin. Tuhanku ajaib. Kau turun tangan. Amin. Memulihkan. Pasang percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Amin. Oh Tuhan, kau turun tangan. Amin. Memulihkanku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Semua kita berdiam diri sejenak. Kita bersyukur, kita percaya. Saudara bersyukur, saudara percaya. Itu merupakan anugerah Tuhan. Saudara boleh gagal, saya boleh gagal. Tapi itu tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan. Sebagaimana Ayub berkata, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Maka malam ini bersyukur saudara. Kegagalan saudara tidak membuat kegagalan Tuhan. Ia tetap dan terus akan melaksanakan rencananya. Dalam hal apapun saudara mengalami kegagalan, sampaikanlah kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan malam ini, betapa kita bersyukur, kita boleh menyadari bahwa kita adalah orang yang gagal. Karena untuk itulah Tuhan Yesus datang. Bagi saudara yang gagal, bagi saya yang gagal, bagi kita yang gagal, baik yang ada di ruangan ini, maupun dimanapun saudara berada, bersyukur saudara boleh menyadari bahwa saudara adalah orang yang gagal. Karena untuk orang yang gagal itulah Tuhan Yesus datang. Ia mengerti, ia memahami, ia mengenal tiap-tiap pribadi kita. Dan kita bersyukur, ia tidak akan pernah membiarkan kita untuk terus hidup dalam kegagalan.
Percaya malam ini merupakan waktunya Tuhan. Inilah saatnya Tuhan untuk menyatakan dirinya bahwa ia tidak gagal dalam kegagalan saudara. Masing-masing kita ambil komitmen. Naikkan pujian kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Bukan kebetulan saudara ada di tempat ini. Bukan kebetulan saudara boleh hadir dalam KTN ini. Ini semua adalah dalam penggenapan, janji Tuhan digenapi. Rencana Tuhan digenapi. Maka masing-masing saudara berdoa. Sampaikanlah kepada Tuhan, nyatakanlah kepada Tuhan. Di mana saudara gagal? Dalam hal apa saudara gagal? Apa bentuk kegagalanmu? Karena Tuhan merindukan, Tuhan menghargai, Tuhan menghormati. Satu kata, itulah jujur. Allah menghargai kejujuran. Tuhan menghormati kejujuran. Maka setiap saudara, setiap kita malam ini yang bersikap jujur di hadapan Allah, percaya tangan Tuhan sedang terulur, percaya tangan Tuhan sedang terbuka. Bapa dalam sorga, Engkau Allah yang sungguh dahsyat, Allah yang sungguh ajaib, Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami. Dalam segala kegagalan kami, Allah mengasihi. Engkau melihat semua anak-anak Tuhan malam ini, orang-orang tebusan Tuhan malam ini, yang menyadari bahwa ia gagal. Dan untuk mereka lah Tuhan datang. Lihatlah masing-masing mereka Tuhan. Kenalilah masing-masing mereka malam ini Tuhan. Engkau tahu di mana mereka gagal. Engkau tahu bentuk kegagalan mereka Tuhan. Berkenallah Engkau Tuhan Yesus. Mengulurkan tanganmu. Menjamah tiap-tiap kegagalan. Biarlah darah Tuhan Yesus mengalir. Darah Tuhan Yesus mengalir. Menyucikan, menguduskan, menebus, membebaskan. Daripada tiap-tiap kegagalan. Apapun bentuk kegagalan itu. Maka dalam tangan-Mu Tuhan, kami menyerahkan setiap orang-orang yang Kau kasihi, orang-orang yang Kau perhatikan malam ini. Kami percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat dikhususkan oleh Tuhan, diistimewakan oleh Tuhan, yang boleh mendengarkan suara Tuhan dan boleh menanggapi akan suara Tuhan. Baik yang ada di ruangan ini, maupun dimanapun mereka berada Tuhan, yang boleh mendengarkan firman Allah dan boleh menjawab firman Allah. Kiranya malam ini, malam sungguh kuasa Tuhan nyatakan, terjadi pemulihan, terjadi pemulihan, terjadi pemulihan, sehingga boleh menikmati sukacita, sehingga tiap-tiap saudara akan dipakai oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka sebentar Tuhan, tatkala para hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan melakukan konseling Tuhan, Kau tolong semua para hamba-hamba Tuhan, berikan hikmat, berikan kuasa, berikan roh Tuhan, urapi Tuhan, sehingga tiap-tiap saudara yang akan dilaksanakan konseling malam ini ataupun besok Tuhan, tidak ada seorang pun yang tidak diberkati oleh Tuhan. Mengalami kelegaan, mengalami kelegaan dalam Tuhan. Kau tahu kelelahan mereka Tuhan. Engkau tahu kelelahan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan datang memberikan kelegaan. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Marlon, Kau makin memperlengkapi dia dengan hikmat, dengan kuasa Tuhan. Kau tahu bagian-bagian dalam kehidupan yang terus perlu dibentuk oleh Tuhan untuk lebih diperlengkapi, untuk lebih dipakai lagi lebih heran. Pakai hamba-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Bagimulah segala pujian hormat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.